Ada yang bertahan dan ada yang menyerang. Itu biasanya terjadi pada sebuah permainan, teman-teman. Tetapi beda. Pertandingan kali ini kejuaraan catur dunia 13 Mei 1972, Michael Tarr versus Jacob Zilber. Sama-sama menyerang. Bagaimana menciptakan ataupun di papan terlihat ada 5 perwira, yaitu menteri. Kita simak keseruannya. Analisis akan diberikan, maka dari itu siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Michael Tarr dalam pertandingan ini memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Jacob Zilber pion ke E6. Putih pion ke D4, lalu hitam pion ke D5 mengajak pertukaran. Di sini terjadi pembukaan French defense. Pertandingan pun berlanjut, kuda ke C3, hitam kuda ke F6, menyerang pion E4. Tetapi di sini putih langsung mengepin posisi kuda. Hitam juga melakukan hal yang sama. Michael Tarr pion ke E5, mengancam posisi kuda. Pion dimainkan, mengancam gajah. Langsung teman-teman. Pion pukul kuda dan pion pukul gajah. Selanjutnya, pion pukul pion mengancam benteng. Benteng bergeser ke G8. Putih ataupun Michael Tarr di sini langsung memainkan pion H4, menyodorkan pionnya agar jalur H dikuasai oleh benteng. Hitam pun memukulnya. Langsung menteri ke G4, mengancam pion 2 kali. Di sini sama-sama memiliki teman-teman pion untuk berpeluang potensi promosi. Jika dipertahankan ataupun jika dihanguskan, kuda bisa ke F3 ataupun hitam juga bisa menteri ke F6 menyerang pion G7. Langkah aslinya gajah ke E7. Masih berupaya melindungi pion yang ada di H4. Setelah pion G3 dimainkan, lihat langkah Jacob Zilber mengabaikan itu, memainkan pion ke C5. Sepertinya dia mengajak kebrutalan. Michael Tarr pun melayaninya, memukul pion A4. Jacob memukul pion yang ada di D4, menyerang kuda. Kau telah memulai, akan kulanjutkan. Begitulah ucapan mungkin dari seorang Michael Tarr. Maka dia memainkan pion H5, mengorbankan kudanya itu pun dipukul oleh hitam. Tetap melenggang ke depan, pion H6. Hitam pukul pion dengan pion. Satu langkah lagi promosi, benteng terancam. Di sini Michael Tarr menempatkan benteng ke D1. Yang serta langsung memberikan inisiatif serangan buat buah hitam, menempatkan menteri ke A5. Ini langkah aslinya teman-teman. Penempatan benteng ke D1 ini dianggap komputer langkah blunder. Karena apa? Coba kita analisis. Langkah terbaik buah hitam dengan posisi seperti ini kita jalankan. Rekomendasi dari komputer menurunkan gajah ke F8. Memberikan hukuman kepada buah putih. Apa yang bisa diperbuat oleh buah putih? Memukul gajah tersebut, memang ada 2 pilihan, langsung dipukul oleh benteng. Dan yang kedua, tidak memukul gajah, tetapi tetap mainkan pion ke H7, menyerang benteng. Hitam bisa pukul pion dengan benteng. Walaupun terlihat promosi di jalur H, hitam pukul menteri yang ada di G4. Keadaannya berubah teman-teman. Pion B2 juga didapatkan oleh putih. Tetapi hitam bisa menguasai permainan. Menempatkan benteng ke B4 mengancam menteri dan pion yang ada di A2 diancam oleh menteri. Maka dari itu putih bisa menempatkan menterinya ke A1 melindungi pion. Ada tempo skak dilakukan, raja naik, menteri ke A4. Kedepannya hitam akan agresif untuk menyerang. Ini langkah yang terbaik yang direkomendasikan dari komputer jika posisinya seperti ini.
menurunkan gajah ke F8. Tetapi langkah ini memang sulit teman-teman ditemukan. Maka dari itu Jakub Silber tidak mendapatkan langkah itu. Dia tetap mengambil tempo skak, menempatkan menteri ke A6. Mikhail Tal menaikkan raja ke F3. Selanjutnya menteri ke A4. Ditutup oleh benteng, mengancam menteri, mempersilahkan bagi hitam untuk mengambil pion A2. Ini pun dilakukan oleh Jakub Silber. Dia memukul pion tersebut teman-teman. Hukumannya terbalik. Kali ini Mikhail Tal pion ke H7. Bagaimana Jakub Silber merespon? Menukar pion tersebut menjadi menteri. Mikhail Tal memukul benteng, mengambil tempo skak, ditutup oleh gajah, percuma. Maka dari itu raja ke D7. Ini langkah aslinya teman-teman. Untuk langkah berikutnya, simpelnya kita berpikir jika kita buah putih bisa memukul pion F7, mempromosikan pion G7 untuk ke depan. Tetapi Mikhail Tal buat apa? Banyak-banyak menteri. Langsung menumbangkan gajah dengan menteri. Tetap mengambil tempo skak di sini teman-teman. Tetap dia mengambil tempo skak. Merubah kembali pion, mengambil tempo skak, dan langkah berikutnya ada ancaman kepada pion E6. Bagaimana Jakub Silber merespon? Tentunya melindungi pion. Menteri ditempatkan ke B6, melindungi pion. Mikhail Tal kembali teman-teman. Tidak membutuhkan perwira ataupun menteri begitu banyak sehingga mengorbankan kembali menteri. Tetap mengambil tempo skak. Langkah yang dibuat adalah mengambil tempo skak. Ini pelajaran pentingnya. Bagaimana benteng kita lihat ke H7, tempo skak. Tidak mungkin raja ke F8, skak mat, menteri ke G7. Pada dari itu raja ke D6. Selanjutnya menteri ke F4, skak. Apa yang bisa diperbuat? Kalian post videonya langkah apapun yang dilakukan, rajanya akan tewas. Maka ini langkah terbaik yang diambil oleh Jakub Silber. Yaps, memainkan pion E5. Membawa putih menempatkan bentengnya ke H6, tempo skak, mengancam menteri. Raja mundur ke C7, tidak memukul menteri, tetap mengambil tempo skak. Karena Mikhail Tal berpikir lawannya sudah memiliki 2 menteri. Tetap mengambil tempo skak oleh gajah, ditutup oleh kuda. Kembali skak benteng ke H8. Pelajaran pentingnya teman-teman. Setiap langkah mengambil tempo skak. Ditutup oleh menteri, tidak memukul menteri. Kembali mengambil tempo skak, benteng ke C3. Apa yang bisa diperbuat? Jakub Silber menyerah. Keunggulan 1 menteri, dia sudah memiliki 2 menteri, tetapi posisinya seperti yang saya katakan, setiap langkah yang dilakukan Mikhail Tal, skak. Dilanjutkan, hanya bisa ditutup, tetap skak. Dipukul oleh pion, skak kembali oleh menteri karena kuda sedang dipaku oleh gajah yang ada di H3. Bergeser, tepat waktu, mengambil menteri. Raja hitam tewas. Pelajaran sangat penting bagi kita. Sudah saya analisis bagaimana seorang Mikhail Tal melakukan langkah serangan yang tidak ada hentinya. Skak terus-menerus sampai rajanya tewas. Tidak peduli lawannya memiliki beberapa menteri. Sekian videonya, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bye-bye.